Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, selamat pagi. Welcome to Keep Venture. Wah adik-adik, sukacita Natal ada di hati kita semua. Hari ini hari yang spesial, kita mau menyanyikan lagu-lagu Natal menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau nyanyikan Dia lahir untuk kami. Adik-adik percaya Tuhan lahir, mati, dan bangkit untuk kita semua. Yuk kita nyanyikan lagu ini, bangkit berdiri semua dengan penuh semangat. Dia lahir untuk kami, dan kita akan medley dengan nyanyi Glory. Yuk kita semuanya nyanyi sambil gerakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Katakan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Katakan lagi, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita mau nyanyikan nyanyi Glory lebih semangat lagi. Semuanya bangkit berdiri. Nyanyi Glory, Glory, katakan Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi lebih semangat. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Katakan, serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi apa? Yes, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, yes, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi, mari rayakan dan nyanyi. Yeay.
Sebelum kita semangat memuji Tuhan, kita mau masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami seminggu ini. Sekarang kami mau datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan sudah lahir di dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sehingga kami boleh memberikan puji-pujian yang terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan sudah memberikan kita kasih dan berkat. Sudah selayaknya kita memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. A gift to you. Kita naikkan pujian untuk Tuhan. Story time. Shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipati. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang ceria ini bersama-sama di rumah Tuhan-Mu ya Tuhanku. Ya Tuhanku, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan segenap hati ya Tuhanku. Dan kiranya Engkau juga memberkati kami selalu, supaya kami dapat menerima firman-Mu dan mengerti akan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Sakaria sang imam dan istrinya Elisabeth tinggal di sebuah kota di Yudea.
Mereka mengasihi Tuhan Allah dengan taat kepada firman Tuhan. Tetapi mereka sedih karena mereka tidak memiliki seorang anak. Sekarang mereka sudah tua dan mereka tidak lagi mengharapkan untuk memiliki satu keluarga yang sudah lama mereka doakan dan harapkan. Suatu hari, malaikat Tuhan tiba-tiba datang kepada Sakaria yang sedang melayani di bait suci di Yerusalem. Malaikat itu berdiri di sampingnya. Sakaria amat takut dengan penglihatan ini. "Jangan takut, Sakaria," kata malaikat tersebut. "Allah telah mendengar doa-doamu. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu harus memberinya nama Yohanes. Dia akan besar di mata Tuhan. Dia akan membuat banyak orang berbalik kepada Allah supaya mereka siap untuk menjemput dan menyambut Juru Selamat yang akan segera datang." "Bagaimana mungkin hal ini terjadi?" tanya Sakaria tidak percaya. "Istriku dan aku sudah terlalu tua untuk mempunyai seorang anak." "Akulah Gabriel," jawab malaikat itu. "Allah telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Tetapi karena engkau tidak percaya akan perkataanku, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari kelahiran anakmu." Walaupun dia tidak dapat berbicara, imam tua ini pasti terlihat sangat gembira saat dia memberi isyarat-isyarat kepada pengunjung bait suci. Sehingga akhirnya mereka pun tahu bahwa sesuatu yang istimewa telah terjadi pada Sakaria ketika dia berada di dalam bait suci. Tak lama kemudian, Elisabet mengandung dan dia mulai mempersiapkan kelahiran anaknya. Sementara itu, malaikat Gabriel mengunjungi seorang lainnya. Kali ini bukan seorang imam di bait suci, tetapi seorang perempuan muda yang tinggal di desa Nazaret. Namanya Maria, dan dia sudah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Raja Daud. "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau," kata malaikat itu. Kedatangan dan perkataan sang malaikat membuat Maria ketakutan dan kebingungan. Tetapi malaikat itu menenangkan Maria. "Jangan takut, hai Maria, sebab Allah telah memilih engkau menjadi ibu dari bayi laki-laki yang akan kau namai Yesus." Malaikat itu menjelaskan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami?" Maria ingin tahu lebih banyak tentang rencana Allah baginya dan bagi bayi tersebut. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan datang atasmu, dan anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Bahkan Elisabet saudaramu itu yang terlalu tua untuk mempunyai bayi, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Allah dapat melakukan segala sesuatu, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maria pun menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Aku bersedia menerima apapun yang Dia kehendaki. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lalu Maria segera menuju ke kota tempat tinggal Elisabet. Kedua wanita ini sangat bergembira ketika mereka bertemu. Elisabet yang dipenuhi Roh Kudus berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?"
Maria pun menjawab Elizabeth dengan nyanyian syukur yang indah. Kakak akan membacakan sebagian dari perkataannya. Lukas 1 ayat 46 sampai 49. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus." Maria dan Elizabeth tidak pernah merasakan sukacita seperti itu. Mereka tahu bahwa Allah sedang menggenapi janjinya untuk mengutus Juru Selamat. Mereka tahu bahwa Sang Juru Selamat akan menjadi Tuhan mereka. Di dalam cerita hari ini, kata Tuhan sering kali digunakan. Malaikat Gabriel berbicara tentang Tuhan. Maria menyebut dirinya hamba Tuhan. Elizabeth memanggil Maria ibu dari Tuhannya. Dan Maria berkata, "Jiwaku memuji Tuhan." Kata Tuhan amatlah penting, bahkan sampai di akhir cerita kita. Dengarkan baik-baik ya. Kakak akan menceritakan apa yang dikatakan Zakaria ketika Elizabeth melahirkan bayi mereka dan sang imam tua itu dapat berkata-kata lagi. Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Quiz time. Siapakah nama anak Zakaria dan Elizabeth? A. Petrus, B. Yohanes, C. Matius, D. Yesus. Benar anak-anak. Jawabannya adalah B. Yohanes. Anak Zakaria dan Elizabeth adalah Yohanes. Tentang bayi Yohanes, Zakaria berkata, "Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Yohanes inilah yang akan membuka jalan bagi Tuhan Yesus, dan yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Ya, sang malaikat Elizabeth, Maria, dan Zakaria, mereka semua tahu siapa Tuhan itu. Sang Juru Selamat dunia, Yesus adalah Tuhan karena Dia memerintah atas seluruh dunia dan alam semesta. Dialah pemilik dan Tuhan atas segalanya. Dia berkuasa atas hidup anak-anaknya. Terpujilah Tuhan karena Ia mengutus anaknya untuk menjadi Juru Selamat dan Tuhan kita. Mari kita memintanya untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Seperti Maria ketika dia menyebut dirinya hamba Tuhan dan taat kepadanya. Memory verse. Minggu ini, ayat hafalan kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah
dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Ya Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang seperti Maria, selalu percaya dan taat kepadamu. Kami ingin menjadi anak-Mu yang baik, yang rendah hati, yang taat, patuh, dan selalu percaya kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Engkau menguatkan iman kami, kepercayaan kami dari hari ke hari ya Tuhan. Semoga kami dapat melayani Engkau dan menerapkan segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dalam sehari-hari, sehingga kami semakin percaya kepadamu dari hari ke hari. Ya Tuhan, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan pada kami. Berkati kami ya selalu ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, saat malaikat memberitahu Zakaria dan Maria tentang kelahiran bayi mereka, mengapa Zakaria dibuat menjadi bisu sedangkan Maria tidak? Adik-adik, dalam Lukas 1 ayat 20, malaikat Tuhan berkata, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan menjadi nyata kebenarannya pada waktunya." Tuhan tahu isi hati Zakaria. Zakaria tidak percaya akan sabda yang dia sampaikan kepadanya. Karena itulah Tuhan memberinya tanda bahwa ia akan menjadi bisu sampai anaknya lahir. Berbeda dengan Maria. Dalam Lukas 1 ayat 38, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Respons Maria menunjukkan bahwa ia percaya dan dengan rendah hati menerima sabda Tuhan. Tuhan berkenan kepada Imam Maria. Adik-adik, ada kalanya Tuhan memberikan tanda bagi manusia agar percaya kepadanya. Namun, ada kalanya Tuhan tidak memberi tanda. Tuhan ingin kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, meskipun tidak melihat tanda. Song of the month. Yay!
It's not just about the manger where the baby laid. It's not all about the angels who sang for him that day. It's not all about the shepherds or the bright and shining star. It's not all about the wise men who traveled from afar. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's not just about the good things in this life I've done. It's not all about the treasures or the trophies that I've won. It's not about the righteousness that I find within. It's all about His precious blood that saved me from my sin. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I would have real life someday. It's about the cross. The beginning of the story is wonderful and great, but it's the ending that can save you, and it's why we celebrate. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about God's love nailed to a tree. It's about how every drop of blood that flowed from Him when it should have been green. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. So that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's about the cross. It's about the cross. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.